inna nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna dzikra, telah menurunkan az-dzikra. Az-dzikra salah satu nama daripada Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran memiliki banyak nama. Salah satu namanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah az-dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan, di mana Allah menyatakan bahwa sesungguhnya kamilah yang akan menjadi penjaga Al-Quran. Bagian pertama yang ingin sama kita kaji pada kesempatan yang singkat ini, saudara, kenapa di awal ayat ini Allah memilih kata nahnu, inna nahnu. Allah memilih kata nahnu, Allah tidak memilih kata ana. Nahnu kita tahu dalam bahasa Indonesia adalah kami. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran. Kami. Maka di sini ada dua jawaban yang menarik. Yang pertama, bahwa lafaz nahnu fil lughatil arabiyyah ini biasa digunakan li ta'zim, untuk menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kami dalam ayat ini bukan untuk menunjukkan adat, tapi untuk menunjukkan ta'zimillahi subhanahu wa ta'ala. Untuk kita mengagungkan Allah. Allah maha besar, Allah maha agung, dan Allah maha berhak untuk menggunakan nahnu untuk zatnya, saudara. Itu yang pertama. Tapi ada rahasia lain kedua yang juga perlu kita sama-sama menghayatinya, saudara. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan nahnu, ada isyarat. Berarti di sana ada unsur lain yang Allah libatkan. Baik dalam penurunan Al-Quran maupun di dalam penjagaan Al-Quran. Di dalam menurunkan Al-Quran, unsur lain yang Allah libatkan pertama adalah malaikat Jibril alaihissalam, yang Allah libatkan, Allah tugaskan untuk melakukan proses pewahyuan kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam setelah menerima proses pewahyuan Al-Quranul Karim, beliau sampaikan kepada para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, di mana kemudian para sahabatnya menyampaikan ke tabi'in, tabi'in menyampaikan ke tabi'in, dan seterusnya sampai ke zaman kita sekarang ini. Jadi bagaimana Allah menurunkan Al-Quran kepada kita melalui proses pewahyuan, melalui malaikat Jibril kepada Nabi. Kemudian Nabi menyampaikan ke sahabat, sahabat menyampaikan ke tabi'in, tabi'in menyampaikan ke tabi'in, dan seterusnya sedemikian rupa. Inilah unsur-unsur lain yang dilibatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menyampaikan Al-Quran hingga sampai kepada kita saat ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, bagian berikutnya adalah ternyata dilibatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini bukan hanya dalam soal penurunan Al-Quran. Karena berikutnya Allah menyatakan wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan menjadi penjaga bagi Al-Quran. Nah, di dalam menjaga Al-Quran pun Allah subhanahu wa ta'ala juga menggunakan kata inna. Lagi-lagi Allah menggunakan kata kami, saudara. Kenapa? Karena ternyata di dalam menjaga Al-Quran Allah juga melibatkan unsur-unsur lain. Allah berikan, Allah pilih, Allah berikan tugas kepada mereka untuk menjaga Al-Quran. Nah, siapa di antara yang dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Quran? Al-Huffaz. Mereka-mereka yang menghafal Al-Quranul Karim. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, saudara, di seluruh dunia ini Allah anugerahkan kepada mereka hafalan Al-Quranul Karim. Berarti mereka dipilih oleh Allah ikut menjadi penjaga Al-Quran. Subhanallah. Jadi perlu kita ketahui bahwa Al-Quran sejak awal, dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari ini, mahfuzun fi suduril muslimin. Mahfuzun fi sudur, bukan mahfuzun fi sutur, saudara. Jadi Al-Quran bukan hanya yaitu tersimpan di balik lembaran-lembaran mushaf, saudara. Tapi yang lebih utama lagi adalah Al-Quran disimpan oleh Allah di dada-dada orang yang beriman. Makanya mari kita lihat sepanjang sejarah kolonialisme, saudara. Tatkala negara-negara barat melakukan gelombang penyerangan terhadap negeri-negeri Islam
Yang pertama mereka sita, kumpulkan dan bakar adalah mushaf Al-Quran di berbagai negeri. Ya, mereka menginginkan tatkala mushaf Al-Quran itu dibakar di berbagai negeri, maka Al-Quran akan hilang dari tengah umat Islam. Karena mereka, orang-orang musuh-musuh Islam ini sadar betul bahwa Al-Quran itu adalah golbul Islam. Al-Quran itu adalah jantungnya Islam. Kalau ingin menghancurkan Islam, hancurkan Qurannya. Kalau ingin merusak Islam, rusak Al-Qurannya, saudara. Maka itu di benak mereka, mereka pikir dengan membakar Al-Quran, memusnahkan mushaf Al-Quran di berbagai negeri yang mereka lakukan gelombang serangan habis-habisan. Mereka pikir dengan itu Al-Quran akan hilang dari tengah-tengah umat Islam, saudara. Mereka tidak tahu kalau Al-Quran itu disimpan oleh Allah bukan hanya fis sutur, tapi Allah simpan fis sudur, fis suduril mu'minin. Allah simpan di dada, di jiwa daripada orang-orang yang beriman. Jutaan mushaf mereka bakar, tapi ternyata Al-Quran tetap tidak hilang. Kenapa? Al-Quran terjaga dalam hafalan umat Islam. Al-Quran terjaga dalam dada umat Islam. Al-Quran terjaga dalam jiwa-jiwa umat Islam yang tersebar di seluruh dunia. Sehingga begitu satu mushaf dibakar, besok umat Islam bisa membuat mushaf yang lainnya. Begitu 1 juta mushaf dibakar, besok umat Islam bisa mencetak, menulis kembali, yaitu mushaf Al-Quran yang berasal dari hafalan mereka yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita enggak usah khawatir, Al-Quran ini saudara sampai hari kiamat akan tetap dijaga oleh Allah. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran, yaitu mukjizat abadi. Mukjizat abadi. Kenapa kita katakan mukjizat abadi, saudara? Karena Al-Quranul Karim tetap bisa disaksikan sebagai mukjizat, tetap bisa dirasakan sebagai mukjizat sepanjang zaman. Ini perlu kita garis bawahi, saudara. Mukjizat Nabi banyak. Ada air jernih yang keluar dari jari jemari Nabi. Ada bulan yang bisa dibelah. Begitu banyak mukjizat yang Allah berikan. Tapi jangan lupa, semua mukjizat-mukjizat tersebut hanya bisa disaksikan dan dirasakan oleh mereka yang hidup di zaman Nabi, saudara. Hanya bisa dilihat, dirasakan oleh mereka yang ada dulu bersama Nabi, ikut menyaksikannya. Sementara saat ini kita hanya mendengar ceritanya, saudara, sebagai fakta sejarah. Tapi Al-Quran sebagai mukjizat tetap bisa dilihat, tetap bisa didengar, tetap bisa disaksikan, tetap bisa dirasakan mukjizatnya, saudara, sepanjang zaman oleh seluruh pengikut Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sepakat para ulama menyebut Al-Quran sebagai al-mu'jizatul kubra, sebesar-besarnya mukjizat yang pernah diterima oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tadi saya sampaikan, saudara, musuh-musuh Islam selalu berpikir dan selalu berusaha bagaimana Al-Quran ini akan hilang dari tengah umat Islam. Nah, setelah mereka gagal menghancurkan fisik dari mushaf Al-Quran, karena umat Islam jutaan yang menghafal Al-Quran, akhirnya mereka mulai berpikir cara lain. Dan itu terjadi, saudara, di awal daripada abad ke-19, di awal tahun 1800-an. Muncullah para mustasyrikun, muncullah para orientalis. Saudara, mereka mencoba untuk menggunakan cara lain bagaimana Al-Quran ini hilang dari tengah-tengah umat Islam, saudara. Caranya mereka baca Quran, mereka pelajari Al-Quran, mereka gali Al-Quran. Untuk apa? Untuk mencari celah mana yang bisa diserang oleh mereka, untuk menimbulkan tasykik, untuk membuat umat Islam meragukan Al-Quran. Masya Allah, serangan ini begitu dahsyat. Ini serangan keilmuan. Mereka melancarkan al-ghazwul fikri, perang urat saraf, perang pemikiran. Saudara, mereka tanamkan keraguan di tengah-tengah umat Islam terhadap Al-Quran terhadap Al-Quran yang dimiliki oleh umat Islam, saudara. Jadi mari kita lihat, mereka korek, mereka cari bagaimana kesalahan daripada Al-Quranul Karim. Tapi alhamdulillah, semakin mereka gali Al-Quran, semakin mereka cari Al-Quran, bukan celah yang mereka dapat, bukan kesalahan yang mereka dapat, bahkan makin terungkap keajaiban-keajaiban dan keagungan Al-Quranul Karim. Satu contoh saja saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Satu saja, ya ikhwan. Di dalam surat Yunus ayat 92.
Allah berfirman, faqala ta'ala, wal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana tentang cerita Fir'aun yang menghadapi Musa yang tidak pernah mau beriman. Tapi begitu Allah tenggelamkan di tengah lautan, detik-detik ajalnya tiba, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, saudara. Wal yauma, dan hari ini, nunajjika bi badanika, kami selamatkan kau punya jasad, hai Fir'aun. Kami selamatkan badanmu, hai Fir'aun. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi pelajaran sebagai tanda kebesaran Allah bagi generasi penerus yang akan datang setelahmu. Ayat ini menarik. Berabad-abad dibaca oleh umat Islam, tidak pernah ada masalah, ya kawan. Pertama kali diturunkan di diturunkan saudara di Mekah, di Madinah, di zaman para sahabat, tidak pernah ada tasaulat terhadap ayat ini, saudara. Terus tidak pernah. Begitu masuk tahun 1800-an, yang tadi kita ceritakan, mulai muncul serangan terhadap ayat ini dari kaum orientalis. Kaum orientalis mengatakan, ini Tuhan kalian, hai umat Islam. Di dalam Quran mengatakan ada badan Fir'aun yang dilestarikan, ada jasad Fir'aun yang dijaga sebagai pelajaran bagi generasi penerus yang akan datang. Sekarang mereka tantang umat Islam, tunjukkan kepada kami mana jasad Fir'aunnya. Ini pertanyaan gak bisa dijawab oleh ulama pada saat itu, saudara. Kenapa? Karena memang jasad Fir'aun belum ditemukan. Di tahun 1800 awal, jasad Fir'aun yang Allah tenggelamkan di zaman Nabi Musa, belum ada yang menemukannya, saudara. Lalu kenapa tidak ada hadis yang menunjukkan itu jasad di mana? Karena sahabat nggak ada yang bertanya. Lalu kenapa tidak ada athar yang menunjukkan di mana jasad tersebut berada, saudara? Karena nggak pernah diperbincangkan oleh para sahabat maupun tabi'in dan tabi'in. Sehingga ketika itu para ulama kita hanya bisa menjawab amanna billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan maksud Allah. Apa yang ada di Quran pasti benar. Berita apapun yang Allah sampaikan pasti benar. Kalau Allah nyatakan jasad Fir'aun itu ada, pasti ada. Kalau Allah nyatakan jasad Fir'aun itu dilestarikan, pasti dilestarikan. Mustahil Allah berdusta. Mustahil ada berita yang tidak benar ada dalam Al-Quranul Karim. Cuma yang jadi persoalan sekarang, ibadallah, orang-orang orientalis ini menuntut umat Islam. Buktikan dong kalau Quran kalian benar. Buktikan dong kalau firman Tuhan kalian di tempat di Al-Quran ini benar. Mana jasadnya? Nggak ada jasadnya. Belum ada satupun yang tahu di mana itu jasad Fir'aun yang di zaman Nabi Musa. Subhanallah, saudara. Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, faqala ta'ala, sanurihim fil afaq, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah sudah janji, sanurihim ayatina, kami akan perlihatkan kepada mereka, orang-orang yang meragukan Al-Quran, kami akan perlihatkan ke mereka ayatina, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di seluruh ufuk alam semesta, wa fi anfusihim, dan di dalam mereka, diri mereka sendiri. Agar kenapa? Hatta yatabayyana lahum annahul haq, agar menjadi jelas bagi mereka bahwasanya Al-Quran itu adalah benar. Al-Quran itu bukan bohong. Ini Allah sudah janjikan, saudara. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Begitu umat Islam diserang oleh pemikiran orientalis yang membabi buta, begitu para ulama berusaha untuk menjawab semampu sekuat mereka, saudara, menjawab dengan iman, menjawab dengan keyakinan, tapi para orientalis enggak menerima, saudara. Mereka butuh bukti fisik. Mana bukti fisiknya jasad Fir'aun tersebut? Nah, akibatnya apa? Serangan ini, saudara, sempat menggoyahkan kalangan awam umat Islam. Umat Islam yang awam, yang enggak ngerti, yang enggak mendalam, mulai goyang, saudara. Akhirnya apa mereka bilang? Ternyata Al-Quran isinya hanya dongeng, hanya cerita bohong. Katanya ada jasad Fir'aun, ternyata nggak ada.
Hei umat Islam, kenapa kau masih percaya Al-Quran? Ternyata Al-Quran isinya hanya khurafat, hanya cerita-cerita dongeng yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibuktikan. Begitu goyang saudara umat yang di bawah, ulama terus berusaha menjaga iman umat Islam. Begitu di titik yang sudah sangat berbahaya, pertolongan Allah datang saudara. Subhanallah. Apa yang terjadi? Serangan itu terjadi dari tahun 1800-an di pertengahan abad ke-19 saudara. 1800-an, 1850-an, 1860-an. Akhirnya saudara di tahun 1896 saudara, seorang ahli arkeologi dari Prancis yang bernama Loret melakukan penelitian arkeologi saudara di seluruh jazirah Mesir. Karena saat itu Mesir ada di bawah penjajahan Inggris. Sehingga arkeolog Prancis ini dengan leluasa untuk melakukan penelitian. Singkat cerita, di tahun 1896 perjalanan arkeologi Loret ini saudara dari Prancis sampai ke satu kota di selatan Mesir yang bernama kota Al-Uqsur. Atau orang Indonesia bilangnya Luxor saudara. Begitu sampai di sana dilakukan penggalian arkeologi di tepi sungai Nil. Akhirnya di sana ditemukan Wadil Muluk yang artinya lembah raja-raja saudara. Ternyata raja-raja Mesir kuno semua dimakamkan di tempat tersebut saudara. Nah dari tempat tersebut begitu digali didapatkan beberapa belas mumi. Mumi saudara itu jasad daripada raja-raja Mesir yang diawetkan. Biasanya diawetkan secara tradisional. Mereka memakai herbal, memakai dedaunan, memakai pohon, memakai balsam saudara. Supaya jasad itu tidak termakan oleh rayap. Saudara, ada belasan. Mereka dapatkan belasan mumi. Dan kemudian dibungkus saudara dengan kain sedemikian rupa agar jasad itu bisa awet. Dan ini hanya dilakukan untuk raja-raja Mesir kuno. Karena Fir'aun itu sebetulnya gelar saudara. Ada Fir'aun yang pertama, Fir'aun kedua, ada Ramses dan lain sebagainya. Singkat cerita, saudara titik terang mulai muncul. Belasan mumi Raja Mesir ditemukan. Saudara, ini tahun 1896. Tapi ketika itu pemerintah Mesir, pemerintah Prancis yang menjajah Mesir melarang mumi tersebut dibuka, saudara. Tapi sudah mulai ada tasaulat. Oh, jangan-jangan ini salah satunya adalah jasad Fir'aun yang di zaman Nabi Musa. Makanya pemerintah Prancis nggak kasih buka dulu. Karena kalau ini dibuka ternyata betul ada jasad Fir'aun zaman Nabi Musa, maka serangan mereka bubar semua saudara. Serangan pemikiran mereka selama ini mengganyang umat Islam bubar saudara. Maka itu saudara berita ini mereka sembunyikan. Singkat cerita saudara, di tahun saudara 1900 awal 920-an saudara, seorang arkeolog dari Prancis juga, Elion Smith namanya saudara. Elion Smith ini mendapatkan izin untuk membuka daripada pengikat, membalut daripada mumi-mumi tadi saudara. Kenapa dibiarkan sampai hampir 30 tahun saudara? Karena mumi ini nggak boleh sembarang dibuka. Kalau dalam keilmuan takut begitu dibuka rusak, akhirnya bukti sejarah hilang saudara. Jadi cara membukanya pun mereka harus pakai teknologi. Mereka tunggu, mereka selidiki sedemikian rupa. Baru di tahun 1920-an dibuka saudara. Yang buka adalah Elion Smith atas izin pemerintah Prancis. Begitu dibuka, dari sekian belas jasad yang ada, hanya satu jasad yang kelihatannya jauh lebih utuh dibandingkan jasad yang lain saudara. Jasad yang lain sudah hampir punah. Jasad yang lain sudah hampir rusak udah saudara. Tapi ada satu jasad saudara yang kelihatan sangat utuh saudara dibandingkan jasad-jasad yang lain. Di sini Elion Smith dan kawan-kawan mulai curiga saudara. Jangan-jangan ini jasad Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa. Tapi itu nggak berani mereka umumkan saudara. Akhirnya jasad-jasad tersebut dibawa ke Prancis, disimpan di museum di Prancis, disembunyikan sampai tahun 1975. Luar biasa saudara, hampir 100 tahun dia sembunyikan.
Kenapa disembunyikan? Supaya mereka tetap enak nyerang umat Islam. Mana buktinya? Mana buktinya jasad Fir'aun? Mana buktinya? Itu ayat bohong, itu ayat fiktif, itu ayat khurafat. Dia olok-olok umat Islam, saudara. Tapi alhamdulillah di tahun 1975 seorang ahli forensik Perancis, Profesor Dr. Maurice Bucaille, saudara, dia mendapatkan izin dengan tim forensiknya untuk meneliti jasad dari mumi-mumi tadi, saudara. Begitu diteliti, akhirnya Profesor Dr. Maurice Bucaille, saudara, mendapatkan fakta. Kenapa mumi yang lain kok sudah rusak, hampir hilang, sementara yang satu ini kok lebih awet, lebih utuh, nggak hilang, nggak musnah seperti yang lain. Profesor Dr. Maurice Bucaille di dalam kesimpulannya, tim forensik menyatakan ternyata jasad Fir'aun itu bisa awet karena seluruh rambut, kulit, tulang berisi kadar garam yang sangat tinggi. Subhanallah. Dari mana itu garam masuk, saudara? Dari mana itu garam masuk, saudara? Kalau bukan Allah yang masukkan, banyak orang tenggelam di laut, saudara. Tapi enggak, kadar garamnya enggak masuk ke seluruh daripada bagian tubuhnya. Banyak orang mati di laut tapi akhirnya busuk di lautan, saudara. Tapi ini lain. Kalau dia banyak kadar garamnya. Kenapa? Karena ini adalah jasad Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah di lautan, saudara. Allah yang asinin Fir'aun, saudara. Subhanallah. Jadi Boris Bucaille bilang, ini bisa dipastikan ini jasad Fir'aun mati karena tenggelam di tengah laut. Seluruh lapisan bagian tubuhnya, dari rambutnya, kukunya, tulangnya, kulitnya, saudara, semua mengandung kadar garam yang tinggi sehingga dia tidak rusak dan tidak mudah untuk dimakan rayap. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya apa? Saudara, ulama nggak mampu jawab, umat Islam nggak mampu jawab, serangan kaum orientalis Allah yang jawab, saudara. Innalahu lahafidhun wa innalahu lahafidhun. Jadi begitu mereka serang Al-Quran, Allah yang jawab, saudara. Dan Allah buktikan, saudara, melalui penelitian mereka sendiri, lewat tangan mereka sendiri, saudara. Kenapa? Sebab kalau yang menemukan profesor Islam, kalau yang menemukan dokter Islam, nanti mereka bilang ini hanya mengklaim. Tapi kalau yang menemukan profesor non-Islam, saudara, mereka tidak bisa pungkiri lagi. Nggak sampai di situ. Profesor Maurice Bucaille menyelidiki lebih jauh lagi dengan timnya, saudara. Apa dikatakan? Ternyata jasad ini mati berdasarkan ilmu forensik bukan karena tenggelam. Tapi karena apa? Karena depresi. Dia kaget, saudara, depresi, gantungnya terserang, semua sarafnya terserang, dan dia mati, saudara. Jadi bukan hanya karena urusan tenggelam. Nah, ternyata begitu kita baca sejarah Fir'aun, bagaimana nggak depresi? Kerajaan dia punya, pasukan dia punya, harta benda dia punya, saudara. Dia yakin dia bakal menang lawan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pengikutnya orang-orang miskin. Dia yakin bukan lagi 100%, 1.000.000% dia yakin dia bakal menang. Dia bakal bisa libas itu Musa dan pengikutnya, saudara. Dengan kekayaannya, dengan pasukannya, dengan kekuatannya. Ternyata yang terjadi, seluruh pasukannya ditenggelamkan oleh Allah di tengah lautan. Dia lihat dengan mata kepalanya bagaimana pasukannya dihantam oleh ombak, saudara. Bagaimana kapal-kapal, bagaimana kuda-kuda yang digunakan oleh dia hanyut dalam gelombang, saudara. Semua Allah hancurkan depan mata dia. Dia nggak sangka seorang Musa yang dipandang remeh, seorang Musa yang dipandang rendah, seorang Musa yang bukan raja bisa menghancurkan dia sedemikian rupa, saudara. Kaget, depresi, terserang semua sarafnya, mati, lalu tenggelam. Subhanallah. Saudara, dari situlah akhirnya Profesor Maurice Bucaille masuk Islam, saudara. Dari situ, saudara, dia tadinya nggak boleh diumumkan. Dia punya hasil daripada penelitiannya oleh pemerintah Perancis. Tapi dia bilang nggak bisa. Dia masuk Islam, ini kebenaran yang harus diumumkan ke seluruh dunia. Nah, akhirnya begitu diumumkan, satu ayat diserang oleh mereka hampir 100 tahun. Allah jawab,
Setelah umat Islam nggak mampu jawab, Allah jawab dengan caranya, saudara. Karena nggak ada jaminan dari Allah kalau mengungkap harus orang Islam, nggak ada jaminan, saudara. Allah bisa mengungkap kebenaran itu dengan cara Allah melalui tangan siapa saja. Yang jelas Allah buktikan di hadapan seluruh umat manusia maha benar apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, ini yang saya mau ceritakan sedikit. Artinya, saudara, kita hati-hati di zaman sekarang ini. Mereka tidak lagi membakar fisik Al-Quran. Kalau ada membakar fisik Al-Quran itu cara-cara kuno itu. Udah ketinggalan zaman. Sekarang ini mereka menghancurkan Al-Quran, saudara, dengan jalan mencari celah dalam Al-Quran. Bahkan saat ini, saudara, mereka menantang umat Islam untuk menggunakan hermeneutika di dalam menafsirkan Al-Quran. Hati-hati, saudara. Hermeneutika itu adalah metodologi menafsirkan kitab suci, saudara, yang dicurigai kalau dalam kitab suci tersebut, saudara, ada kata-kata yang sudah dirubah, ada kalimat yang dirubah, dan ini digunakan oleh para orientalis untuk menguji Bible dan menguji Taurat. Hasilnya menggunakan hermeneutik. Setelah mereka uji Bible, mereka uji Taurat, ternyata dalam Bible dan Taurat banyak kepalsuan, saudara. Nah, tahu-tahu sekarang hermeneutik mau dibawa ke Al-Quran, mau dipakai untuk menafsirkan Al-Quran. Tunggu dulu, saudara. Anda tahu salah satu prinsip yang dipegang oleh hermeneutik, siapa yang ingin menggunakan hermeneutik terhadap suatu kitab suci, dia harus yakin dulu kalau di depan dia itu buku biasa, bukan kitab suci, saudara. Ini prinsipnya saja sudah bertentangan dengan ilmu tafsir, saudara. Mana mungkin umat Islam menafsirkan Al-Quran dengan tidak meyakini Al-Quran sebagai kitab suci, ibadah Allah. Maka itu maaf, saya amanatkan betul kepada umat Islam, khususnya kepada para dakatirah. Hari ini hermeneutik ini lagi digandrungi, masuk ke pondok-pondok pesantren, masuk ke perguruan-perguruan tinggi. Jadi maksud saya, kalau hermeneutik ini kita pelajari untuk